wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Hodijah selaku moderator. Saya Zana Syaira Amanda selaku pemateri advokasi pada siang hari ini. Saya Dini Astuti sebagai masyarakat. Dan saya Tiara Kusuma sebagai masyarakat. Dan saya Juandi sebagai masyarakat. Saya Azara Mutiara selaku masyarakat. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memandu berjalannya penyuluhan advokasi mengenai KDRT. Sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai KDRT, karena akhir-akhir ini sudah banyak terjadinya KDRT. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pemateri kita kali ini. Baiklah, saya sebagai pemateri akan menjelaskan apa itu KDRT, mengenal kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri seharusnya seperti pakaian dan memakainya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, pesan UUD nomor 1 tahun 1974, suami istri harus saling mencintai, menghormati satu sama lain. Karena lahir dan batin yang satu kepada yang lain, suami diberi kewajiban kepada sang istri untuk mengatur urusan dalam rumah tangga tersebut. Tanggung jawab istri mengatur rumah tangga bukanlah suatu pembakuan peran istri dalam dominan domestik atau laki-laki dalam peran publik yang berkonotasi subordinasi. Adapun asas-asas tersebut ialah yang pertama, penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi atau pelindungan korban. Baiklah, selanjutnya ada kenyataan kekerasan di dalam rumah tangga. Sebagai fenomena sosial dapat terjadi di masyarakat, kota, ataupun pedesaan. Kekerasan ini adanya rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh suami dan istri, merupakan tingkah agresif yang dilakukan seorang terhadap orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan korban tersebut menderita. Baiklah, selanjutnya yaitu KDRT dapat terjadi di keluarga mana saja, baik kaya, miskin, beragama atau tidak beragama, berpendidikan atau tidak berpendidikan, hidup di kota ataupun juga hidup di desa. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT. Yang pertama ada ekonomi, kedua pendidikan, ketiga tidak dapat menghargai atau menerima, keempat kultural yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, yang kelima yaitu adanya tidak kejujuran, keenam kesalahan dalam ajaran agama. Selanjutnya hak-hak korban. Hak korban ini yang pertama ada perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian maupun kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga-lembaga sosial atau pihak lainnya yang bersangkutan dalam perintah dari pengadilan. Selanjutnya yaitu ada pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Lalu ada penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Selanjutnya ada pendamping oleh pekerja sosial dan dibantu oleh hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelayanan bimbingan rohani. Baiklah, kewajiban pemerintah bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan rumah tangga ini. Dalam UUD pasal 11 untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 11 pemerintahan ini, yang pertama merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi dari kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rumah tangga. Dan kewajiban masyarakat, di dalam pasal 15, setiap orang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan tersebut dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Yang pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana, lalu memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan pertolongan darurat, lalu membantu proses pengajuan permohonan penetapan dan perlindungan. Bila sudah terjadi KDRT, kita harus mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih, memberikan pertolongan darurat,
memperhatikan kebutuhan personal korban, bersikap suportif dan empatis, lalu melakukan pertimbangan dan komprehensif. Aspek berumah tangga harus ada keserasian. Yang pertama, akses. Akses saat perkawinan sama-sama menjadi subjek hukum perkawinan. Yang kedua ada partisipasi. Nah, dalam partisipasi ini yang berpartisipasi anggota keluarga, RT yang paham melaksanakan fungsi dan peran-perannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baiklah, saya di sini akan membuka sesi tanya jawab kepada masyarakat. Saya persilakan. Baiklah, kepada saudari Azahra, saya persilakan. Tadi Ibu menjelaskan kewajiban masyarakat ya ketika melihat KDRT. Saya pernah nih melihat dengan mata saya sendiri ada KDRT di dekat rumah saya. Saya hanya diam karena saya takut untuk ikut campur. Nah, apakah tindakan saya tersebut itu salah, Bu? Mohon penjelasannya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zara. Yaitu pertanyaannya, Zara pernah melihat dengan mata sendiri ada KDRT di dekat rumah. Zara hanya diam karena takut untuk ikut campur dalam tindakan itu salah atau benar. Baiklah, menurut saya tindakan tersebut tidak salah karena merasa takut untuk ikut campur dalam situasi KDRT tersebut ialah reaksi yang sangat manusiawi. Banyak orang yang mengalami hal-hal sama dengan kekhawatiran untuk keselamatan diri sendiri karena tidak tahu bagaimana cara untuk membantu yang tepat. Namun penting untuk diingat bahwa KDRT adalah kejahatan yang harus kita lawan. Diamnya dengan orang justru membuat pelaku semakin berani untuk menderita. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya lihat untuk mengetahui adanya KDRT. Yang pertama, jangan ragu untuk meminta bantuan. Yang kedua, berikan dukungan kepada korban. Lalu yang ketiga, lindungi diri sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya tanggap dari pertanyaan saudari Zara tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Bapak Juwandi. Baiklah, saya ingin bertanya dengan Ibu, mengapa korban KDRT itu selalu perempuan? Jarang sekali saya terdengar laki-laki yang mengalaminya. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Juwandi. Mengapa korban KDRT itu selalu perempuan dan jarang sekali terdengar laki-laki? Pertanyaan yang sangat relevan dan sering muncul dalam diskusi tentang mengenai KDRT. Anggapan bahwa korban KDRT selalu perempuan adalah sebuah miskonsepsi yang perlu diuruskan. Padahal laki-laki juga bisa menjadi korban KDRT. Mengapa anggapan ini begitu kuat? Karena masyarakat seringkali terjebak dalam stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang salah dan lemah. Sementara laki-laki dianggap kuat dan dominan. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah untuk menerima anggapan bahwa perempuan itu sering menjadi korban kekerasan. Kurangnya laporan laki-laki yang mengalami KDRT seringkali enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut dianggap lemah, malu dalam melakukan hal-hal tersebut dan khawatir akan tidak percaya diri terhadap dirinya. Mereka juga mungkin merasa tidak aman untuk meninggalkan pasangan yang kasar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin cukup materi dan tanya jawab tadi. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak memahami apa yang dipaparkan dan di dalam keluarganya tidak terjadi